Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf, ada kendala teknis ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja eh, membahas tentang machine learning tanpa coding dengan Orange. Ya. Oke, perkenalkan saya Cahyo Darujati. Saya dari mewakili PT Ratnet Digital Indonesia. Di PT Ratnet ini saya sebagai divisi aplikasi ya. Kemudian tugas sehari-hari saya membantu menyiapkan kebutuhan aplikasi dari seluruh stakeholder. Kemudian di situ ada juga gambar cyber security. Saya sebagai ketua cyber security Indonesia.org.id. Kemudian salah satu produk yang kita luncurkan adalah Kokoblo, yaitu Internet Monitoring System. Ini open source, kemudian open data, rencananya akan dipasang di perguruan tinggi yang berminat untuk melakukan riset tentang internet monitoring. Baik, ini ada 4 agenda dari saya. Yang pertama adalah introduction, kemudian let's do, conclusion, dan tanya jawab. Oke, yang pertama tentang pendahuluan apa sih itu Orange ya. Kita bisa lihat di sini di websitenya orangedataMining.com. Di situ dijelaskan bahwa aplikasi ini adalah open source, merupakan aplikasi machine learning, kemudian juga ada data visualisasi. Di sini yang menarik adalah kita nggak perlu bisa coding untuk membuat kode-kode machine learning, tapi kita cukup mempelajari modul-modul atau toolbox yang sudah tersedia. Kemudian modelnya sudah visualisasi workflow, kemudian toolbox-nya sudah tersedia, kita bisa melakukan drag and drop. Di website ini sudah cukup lengkap, menjelaskan bagaimana cara kerjanya workflow, dan kita bisa mempelajari secara mandiri, secara bertahap. Baik, ini aplikasi yang tersedia di Orange ini ada 3 platform. Jadi kita bisa pasang di sistem operasi Windows, di Mac OS, maupun di beberapa distro di Linux. Salah satu yang bisa kita coba adalah memasang model portable Orange. Jadi nggak perlu diinstal, kita download, kemudian kita ekstrak, dan kita jalankan. Itu saja. Nah, ini contoh workflow example yang akan kita demokan nanti, yang saya demokan nanti. Kami menggunakan beberapa widgets. Ini toolbox, kemudian ada widgetnya. Jadi mulai dari import image, kemudian ada image net. Image embedding ini adalah sebuah teknik atau sebuah cara implementasi dari machine learning. Bisa dikatakan ini sudah lebih dalam dari machine learning, yaitu deep learning. Kemudian ini kita ambil di sini adalah metode setelah fitur ekstraksinya diambil, kemudian kita lakukan desain di sini, kemudian kita lakukan clustering, kemudian kita lihat hasilnya. Tanpa sedikit pun kita melakukan coding. Nah, di websitenya juga sangat lengkap menurut saya ya, karena di sini sudah ada tutorial YouTube, kita hanya tinggal mengikuti saja, mengikuti apa yang disajikan, kemudian kita menjalankannya. Oke, kita lihat apa yang akan kita lakukan di sini. Ada 3 tahap yang biasanya saya lakukan, yaitu ATM, yaitu mengamati, meniru, dan modifikasi. Nah, ini cara belajar yang cepat. Oke, apa yang akan kita amati? Di sini kita akan belajar tentang
image analytic clustering, ya. Di sini ada links test image-nya, kita tinggal download. Kemudian tutorialnya apa, workflow-nya seperti apa. Kemudian juga sudah disiapkan YouTube-nya. Nah, nanti setelah kita amati, kemudian kita tiru persis. Kemudian baru kita modifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan atau untuk ide-ide yang lainnya. Nah, ini yang kita tiru nanti dengan model seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini, ya kan? Setelah muncul hasilnya, kemudian kita lakukan memasukkan gambar lain di dalamnya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita tiru, kita coba modifikasi. Kita ganti gambar-gambar yang animal ini tadi dengan gambar-gambar artis. Ya, bagaimana hasilnya? Di sini saya juga sudah menyiapkan ada 3. Yang pertama kelompok gambar binatang, yang kedua kelompok gambar bunga, dan yang ketiga kelompok gambar artis. Ya. Oke, material bisa Anda ambil di sini s.id/jagoml. Ini kelas yang saya buka, nanti kita bisa sharing di dalamnya. Harapannya kita bisa belajar bareng-bareng di kelas ini. Oke, saya akan mendemokan. Oke, ini adalah aplikasi Orange yang saya install di sistem operasi Windows. Oke. Kita buat new. Karena kita menggunakan image, langkah pertama adalah kita pasang dulu add-on-nya. Videonya juga sudah saya siapkan, nanti akan saya upload di kelas. Nah, ini sudah saya install, namanya Image Analytic. Ya. Kalau belum diinstal, ini dicentang, kemudian diinstal. Setelah itu, nanti dia minta restart aplikasinya. Oke, ini sudah ada. Kemudian langkah pertama adalah datasetnya. Ini datasetnya saya simpan di image data. Ini ada 3 bagian. Nanti kita akan mencoba amati dan tiru. Nah, ini ada animal. Yang pertama data animal, ada 19 animal, ya kan? Kemudian ada 1 animal di luar yang nanti kita masukkan. Oke, seperti itu ya. Kita akan coba. Tahap pertama adalah import image. Nah, import image ini kita double klik, kemudian kita pilih filenya, animal, yang dipilih foldernya ya. Jadi tadi foldernya ini ada 19 animal, karena kalau kita klik lagi sudah nggak ada. Jadi kita pilih, nanti akan menunjukkan berapa jumlah gambarnya. Nah, ini ada 19. Sudah masuk. Kemudian kita bisa lihat menggunakan view di sini. Ya kan? Kita lihat menggunakan data table. Ya. Isinya apa saja? Ternyata ada 19 gambar. Kemudian lokasi foldernya di mana, nama filenya apa, ukuran filenya berapa, kemudian lebar dan tingginya berapa. Di sini ada. Oke, setelah itu kita memanfaatkan machine learning yang sudah disediakan di image analytic tadi. Kita tarik, kemudian kita lepas, kita masukkan image embedding. Ya, di image embedding ini kita double klik, maka ada beberapa pilihan. Ini beberapa pilihan embedder, yaitu teknik untuk melakukan fitur extraction. Masing-masing ini ada riset, ada penelitiannya, ada papernya. Kita coba saja yang interception yang ini. Kita pakai yang ini.
Nah, kemudian kita lihat apa yang ada di dalamnya setelah ini. Menggunakan data table juga. Oke, kita buka data table. Nah, hasilnya ini sama dengan yang ada di sini. Yang Mohon membedakan maaf Pak Cahyo. Oke, halo ya. selamat pagi Pak Cahyo. Mohon maaf, kita waktunya 1 menit lagi ya. Oke ya, saya Terima lanjutkan langsung. kasih. Di sini dan di sini adalah hasil ekstraksinya. Oke ya, hasil ekstraksinya ada 2048. Oke, lengkap. Kemudian kita langsung ke sini. Apa yang dilakukan? Kita pasang DINstance. DINstance-nya kita bikin kosin yang standar. Kemudian di sini kita masukkan hierarki clustering. Kemudian kita keluarkan view-nya gambarnya. Kita lihat di sini. Oke, muncul adalah contoh seperti ini. Kita klik gambarnya. Nah, akan muncul sapi berkumpul dengan sapi di sini. Ya, yang mirip-mirip kita naikin ke sini. Oke. Nah, jadi kita bisa mencoba-coba menggunakan parameter tersebut. Kemudian kita bisa tambahkan. Misalnya tadi kita masukkan ke sini, jadi gambarnya menjadi 20, kita tinggal reload. Nah, tinggal kita reload, kemudian kita lihat lagi di mana posisi sapi yang tadi kita lihat. Oke, kita lihat di image viewer-nya. Di manakah Milka? Nah, Milka masuk ke sini. Nah, seperti ini. Artinya teknik klasifikasi clustering ini bisa menggolongkan sapi Milka ini masuk ke dalam clustering yang similar di sini. Nah, itu kira-kira gambaran singkat, nanti bisa dicoba yang lainnya dengan memasukkan gambar yang lainnya. Tadi ada saya kasih sampel bunga dan artis. Seperti itu. Oke. Oke Pak Cahyo, mohon maaf waktunya sudah habis. Ya Mbak, mohon maaf. Tadi ada gangguan teknis. Terima kasih. Aduh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Cahyo, saya punya pantun nih, spesial buat Pak Cahyo. Karena udah semangat ya ngasih materi ke kita semua. Reunian bareng Arek Surabaya. Ketemu sama Raditya. Usai sudah 10 menit bersama Pak Cahyo. Terima kasih atas materinya. Terima Oke, boleh kasih. kasih Semoga tepukan yang meriah. bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Cahyo.